Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang Muslim wajib berlaku jujur dalam perkataan, perbuatan, dan keyakinannya. Sebab sesungguhnya kejujuran itulah yang akan mengangkat seseorang ke level derajat yang sangat tinggi, baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun di hadapan makhluknya. Apa itu kejujuran dan apa itu as-sidqu? Kejujuran adalah menyelaraskan antara yang tampak dan yang tersembunyi, yang diperlihatkan di hadapan manusia ataupun yang disembunyikan dari mereka, dan tidak melakukan kedustaan antara hati, perkataan, dan perbuatan seseorang. Kejujuran adalah akhlak yang sangat mulia. Karakter jujur ini tidak akan melekat kecuali pada diri orang-orang yang memiliki hati yang lurus. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan hambanya agar selalu mendekat dan membersamai orang-orang yang jujur setelah memerintahkan untuk bertakwa. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah pada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Quran Surah At-Taubah ayat 19. Kejujuran adalah akhlak yang dimiliki oleh para nabi. Bahkan kejujuran inilah karakter pertama yang selalu tampak pada diri setiap nabi sejak sebelum diutus sebagai seorang nabi. Dengan berbekal akhlak kejujuran inilah para nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memerangi segala bentuk kedustaan yang telah menyeret manusia menuju jurang kejahiliahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan ceritakanlah kisah Ibrahim di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia adalah seseorang yang sangat membenarkan seorang nabi. Quran Surah Maryam ayat 41. Dalam surah Maryam ayat 54, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman tentang akhlak jujur pada Nabi Ismail alaihi salam. Dan ceritakanlah kisah Ismail di dalam kitab. Dia benar-benar seseorang yang benar janjinya, seorang rasul dan nabi. Quran Surah Maryam ayat 54. Karena betapa mulianya manusia yang memiliki akhlak kejujuran, inilah sampai-sampai orang jahiliyah pun tak berkutik manakala bersosial dengan mereka. Bahkan mereka pun akhirnya harus mengakui kejujuran orang tersebut, sebagaimana posisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mendapat julukan Al-Amin dari orang-orang jahiliyah di Mekah saat itu. Jujur itu berat, apalagi ketika kondisi diri kita terlanjur terbiasa berdusta. Kenapa? Karena memang kejujuran itu sebenarnya untuk akhlak yang mampu membangun kepribadian seseorang yang positif dan kuat. Oleh sebab itu, setan selalu berusaha mengarahkan segala daya upaya untuk menjerumuskan manusia ke dalam jurang kedustaan. Dan setan telah mempersiapkan jurang kedustaan itu sedemikian rupa sehingga siapapun yang telah terjerumus ke dalamnya, ia akan sulit untuk keluar dari lingkaran jurang tersebut. Tujuan setan hanya satu, yaitu menghancurkan kepribadian positif manusia sehingga ia tersesat selama-lamanya.
Itulah mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengingatkan umatnya tentang pentingnya akhlak kejujuran ini. Beliau bersabda, "Wajib atas kalian berlaku jujur, karena sesungguhnya jujur itu menunjukkan pelakunya kepada kebaikan, dan kebaikan itu menunjukkan kepada surga." Seseorang senantiasa jujur dan berusaha untuk selalu jujur sehingga ia ditulis di sisi Allah sebagai orang yang sangat jujur. Dan jauhilah oleh kalian sifat dusta, karena sesungguhnya dusta itu menunjukkan pelakunya kepada keburukan, dan keburukan itu menunjukkan kepada api neraka. Seorang senantiasa berdusta dan berusaha untuk selalu berdusta sehingga ia ditulis di sisi Allah sebagai seorang pendusta. Hadis riwayat Muslim. Seseorang yang senantiasa menghiasi dirinya dengan akhlak kejujuran dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia akan selalu mendapatkan ketenangan hati. Jaminan ini telah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tinggalkanlah segala yang meragukanmu kepada segala yang tidak meragukanmu, karena sesungguhnya kejujuran itu membawa ketenangan, dan sesungguhnya dusta itu membawa kepada keraguan-raguan. Hadis riwayat At-Tirmizi nomor 2518. Berbuat jujur itu memang berat, sangat berat, apalagi jujur dalam mengutarakan sesuatu yang sebelumnya itu terlanjur berdusta. Namun, seberat apapun itu, kejujuran tetap harus dilakukan. Kita perlu mencontoh kisah salah seorang sahabat Rasulullah SAW, Ka'ab bin Malik, yang sempat mencari-cari alasan karena tidak ikut perang Tabuk bersama Rasulullah SAW. "Mengapa kamu tidak ikut serta bertempur bersama kami, hai Ka'ab? Bukankah kamu telah berjanji untuk menyerahkan jiwa ragamu untuk Islam?" tanya Rasulullah SAW. Ka'ab bin Malik menjawab, "Ya Rasulullah, demi Allah, seandainya saya duduk di dekat orang selain diri engkau, niscaya saya yakin bahwasanya saya akan terbebaskan dari kemurkaannya karena alasan dan argumentasi yang saya sampaikan." Dan ia melanjutkan, "Tapi demi Allah, saya tahu jika sekarang saya menyampaikan kepada engkau alasan yang penuh dusta hingga membuat engkau tidak marah, tentunya Allah lah yang membuat engkau marah kepada saya. Apabila saya mengemukakan kepada engkau, ya Rasulullah, alasan saya yang benar dan jujur, lalu engkau akan memarahi saya dengan alasan tersebut, maka saya pun akan menerimanya dengan senang hati. Biarkanlah Allah memberi hukuman kepada saya dengan ucapan saya yang jujur tersebut. Demi Allah, sesungguhnya tidak ada uzur yang membuat saya tidak ikut serta berperang. Demi Allah, saya tidak berdaya sama sekali kala itu, meskipun saya mempunyai peluang yang sangat longgar sekali untuk ikut berjuang bersama kaum muslimin." Mendengar pengakuan yang tulus itu, Rasulullah pun berkata, "Orang ini berkata jujur dan benar." Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 4060.